Halo teman-teman Brother Pil, kali ini kita akan mereaksi video pernyataan anak dari Saifuddin Ibrahim, di mana dalam beberapa pernyataannya sangat mengherankan. Saya tidak tahu apakah ini akibat dari ajaran agama atau tidak. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini teman-teman ada yang mau minta tolong untuk disampaikan kepada yang mengenal Bapak Saifuddin, Ustadz Saifuddin Ibrahim, pendeta, ya, mantan Ustadz. Ini anaknya beliau nih, anaknya Ustadz Saifuddin Ibrahim mau menyampaikan sesuatu untuk bapaknya yang udah lama, baru berapa bulan? Kayaknya udah setahun lebih. Udah setahun nggak ketemu bapaknya nih, ya. Mau ngomong nih buat bapaknya. Selamat Pek, mau ngomong Pek. Ya kalau dia yang masih di sana sih bodoh amat ya. ya aku sebenarnya apa penyebab ayah saya menyebabkan dia terjebak di Amerika dan nggak bisa kembali ke Indonesia. Itu karena mungkin saya berharap dia jangan pernah ada di sini lagi. Oh gitu. Emang nggak pengen doain bapaknya balik lagi? Alah, balik lagi, aku udah belasan tahun berharap dia kembali ke Islam. Sepertinya Allah sudah terlanjur murka sama dia. Dia lebih milih siapa? Milih mana? Milih Islam apa Kristen? Ya dia kalau balik ke Islam mungkin dia takut miskin, takut gitu. miskin dia. Oh, berarti dia masuk Islam itu gara-gara ini ya, gara-gara pengen. Iya. Menurut anak Saifuddin, bapaknya murtad karena takut miskin. Padahal faktanya Pak Saifuddin harus meninggalkan Indonesia dan bahkan kerja kumpul botol bekas di Amerika. Mungkin kalau Pak Saifuddin mau kaya sangat gampang di Indonesia. Apalagi dia seorang terpelajar, tinggal bawa-bawa agama mayoritas langsung tenar dan cuan. Ya, itu kan sebenarnya dia udah tahu kalau dia murtad itu bakalan abadi di neraka. Dia udah tahu. Tapi dia nggak mau sendirian di neraka. Oh, nggak mau sendirian. Dia pengen semua orang harus ikut dia ke neraka juga. Gak ada bedanya dengan iblis kan? Setahu saya justru dalam Quran mengatakan, semua muslim akan masuk neraka dulu untuk dicuci dosanya. Artinya sama dengan iblis itu siapa sebenarnya? Jadi barang siapa yang dalam dirinya ada tauhid la ilaha illallah pasti masuk surga. Perkara nanti banyak dosa ya kan, ketika ditimbang itu lebih banyak timbangan dosanya, maka dibersihkan dulu di neraka kan gitu. Itu logika akal sehat masuk sudah. Dibersihkan di neraka dulu, kemudian setelah bersih baru masuk surga. Logika akal sehat masuk. Dulu awalnya Ustadz juga ya. Guru ya. Dulunya sih Ustadz memang. Guru ya. Guru di Al Zaitun. Mantan guru Al Zaitun. Sekarang mantan anaknya sudah nggak peduli lagi. Oh, anaknya alhamdulillah istiqomah ya. Ya alhamdulillah. Baru kali ini aku dengar ada istilah mantan anak. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa mengganti orang tuanya? Kalau mantan istri atau mantan pacar ada. Padahal Pak Saifuddin tidak pernah menjahati anaknya. Kenapa anaknya benci sekali dengan ayahnya? Bahkan dia tidak anggap lagi sebagai ayahnya. Kita lihat di sini perbedaan ajaran. Karena cintanya kepada Allah dan Muhammad, anak Pak Saifuddin rela membenci ayah kandungnya sendiri. Sebaliknya Pak Saifuddin karena cintanya pada Yesus rela dibenci oleh anak kandungannya sendiri dan bahkan tidak dianggap ayah lagi. Dan Pak Saifuddin tetap mengasihi anak-anaknya. Jadi dulu Saifuddin Ibrahim itu dulunya itu adalah guru di Pondok Pesantren Al Zaitun, ya Pika. Iya. Dan sekarang menjadi murtad, menjadi pendeta. Iya, ya. murtad diiming-imingi. Gitu ya, diiming-imingi. Iya, kan dulu ada pendeta masuk ke Al Zaitun dan sepertinya ayah saya Baptis. dikasih mantan ayah saya dikasih sebuah Alkitab gitu waktu Alkitab, di Al Zaitun. Injil, ya, Injil. Ya, Maksudnya dibaptis di Al Zaitun yang benar aja, Pak. Oh, ya. Tapi alhamdulillah pikir istiqomah ya. Alhamdulillah nggak sih, mau ya. nggak mau. Saya udah tahu kalau saya tuh udah nganggap Allah dan Rasulnya itu serius. Alhamdulillah. Walaupun saya nggak pernah bertemu Nabi Muhammad, saya belum pernah melihat Allah, tapi kok saya itu merasakan rasa keyakinan, bukan perasaan kepekaan, tapi rasa yakin saya kepada Allah. Saya gimana ya? Saya udah nganggap Allah dan Rasulnya serius.
saya mengimaninya dengan serius. Jadi Alhamdulillah. walaupun saya bukanlah seorang ahli ibadah, ahli Alkitab, tapi alhamdulillah saya masih punya iman lah. Sehingga gaji saya harus petani ini sampai mati. Alhamdulillah. Bu. Nah kemarin ini kan ini baik nih. Adek ente ya? Iya. Nikahan. Ini bapak pulang nggak? Bapak Saifuddin Ibrahim. Kan udah banyak yang bilang kalau dia berani balik ke Indonesia udah. Kasihan sekali ya anak Pak Saifuddin. Bicara rencana orang untuk membumbun ayah kandung sendiri tapi dengan muka senyum begitu. Pertanyaan kita, di mana hati nuranimu? Itu kan ayah kandungmu sendiri. Di mana kasihmu? Udah dia langsung menghadap Allah. Oh. Gitu aja. Karena udah ada yang nungguin dia. Oh nungguin dia. Ya, udah ada yang emang udah sepantasnya dia gitu itu. Memang Allah sudah murka. Murka banget itu. Udah kasihnya dihina, ajarannya dihina, segalanya dihina. Pokoknya berhubungan dengan Islam dihina lah. Iya, memang itu terlaluan banget sih ya. Kalau memang Allah dihina oleh Pak Saifuddin, pertanyaan kita adalah, kenapa bukan dia langsung saja binasakan Pak Saifuddin sekarang? Kenapa pakai perantara orang lain? Apakah Allah tidak sanggup melakukannya sendiri? Jangan-jangan Pak Saifuddin benar. Ini udah kayaknya udah murka banget Allah itu. Jadi sekarang nggak berani pulang ke Indonesia ya? Iya. Bapaknya. Aku tuh penyebab ayah saya ke sana itu mungkin karena memang saya berharap banget. Soalnya yang saya itu dikarenakan mungkin penyebabnya karena waktu cucunya lahir itu malah didoain agar jadi pendeta. Ya saya kan jadi gimana ya, ngebayanginnya nggak bisa ngebayangin kalau akhir hidupnya masa keponakan saya harus jadi pendeta sih. Ya ini akhir hayatnya bisa jadi abadi di neraka. Saya nggak ridho beneran. Oh, makanya doain supaya jadi pendeta. Iya, makanya saya berharap Allah mau menyingkirkan ayah saya dari sini. Ternyata malah Allah kabulkan. Oh. Nggak nyangka. Alhamdulillah. Dia terjebak di sana dan nggak bisa kembali karena aku takut banget kalau dia akan mengajarkan Kristen di usia dini sama cucunya gitu. Ya saya nggak ridho lah. Wajarlah seorang kakek doakan yang baik untuk cucuknya. Daripada dia doakan jadi penjahat. Kan ujung-ujungnya anak itu yang akan mengambil keputusan apakah dia berislam atau ikut opanya jadi Kristen. Mungkin anak Pak Saifuddin ini suka kalau keponakannya masuk surga yang penuh bidadarinya. Gitu Pak. Jadi pesan-pesan untuk Bapak apa nih yang di Amerika nih? Punya apa pesan yang penting untuk Bapak nih? Baik. Siapa tahu nanti ada netizen yang mau menyampaikan menteks Pak Saifuddin Ibrahim. Silakan. Baik. Ya kalau dia punya dua pilihan sih, balik ke Islam atau ya bisa aja dia balik ke, kalau mau balik ke Indonesia mungkin dia harus kembali ke Islam juga sih. Oh gitu. Atau nggak apa-apa lah dia nggak mau balik ke Islam tapi berhenti menghina Islam itu jauh lebih baik sih. Ya, jadi itu ya harapan seorang anak kepada bapaknya ya. Jadi harapannya Fikri ini sebagai anaknya Pak Saifuddin Ibrahim, bapaknya bisa kembali ke Islam lagi ya. Mudah-mudahan ya. Betul. Mudah-mudahan ya. Atau berhenti menghina Islam Ya, kalau mau. ya kalau nggak mau masuk Islam lagi ya setidaknya berhenti untuk menghina ajaran Islam, Ya. menghina Rasulullah ya. Ya kalau dia nggak menghina sih dia nggak bakal dapat uang. Dia kan Ya. dibayarin sama donatur misterius. Oh gitu ya kan. Aku yakin sih ada donatur yang biayai hidup Sponsor dia. ya? Heeh. Sponsornya. Biayai hidup dia di Amerika. Dia bakal dia yang tersisa dia bagi dia sih mungkin secara batin sih balik kangen Indonesia itu siksaan batin sih menurut saya. Gitu ya. Tapi harapannya mudah-mudahan sih Bapak cepat pulang dan menyadari kesalahannya tuh. Kan. Iya sih cuman udah iya sih itu harapannya kayaknya kalau ketinggian yang itu kan. Ya terserah dia lah. Okay. Kalau dia nggak ada niatan kembali ke Islam sampai akhir hayatnya, di akhirat saya injak dia beneran. Jangan. Wow. Anak Pak Saifuddin ini akan injak-injak ayahnya di akhirat nanti. Masalahnya ia kalau ketemu. Kalau Pak Saifuddin sih sudah pasti selamat. Karena yang diikutinya sudah masuk surga. Sementara kamu, panutan kamu setahu saya masih dalam kubur.
Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan anak Pak Syaifuddin Ibrahim. Kita doakan anaknya ini bertobat dan supaya tidak hidup diperbudak kebencian. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malusan ceritakan ini. Madros. Kaum muslimin kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Mereka perawan terus dapat perawan, istri selesai dia perawan lagi. Yes. Maaf, ini hadisnya sahih. Tolong baca dalam kitab Tamasya ke surga. Rasul berkata zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Serius pak, bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar ini khusus bapak-bapak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar ini khusus bapak-bapak. Gitu. Serius pa. Bagus na ibu-ibu may ikut ng pengajian ini. Ni khusus bapak-bapak.